Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan hadir di virtual Zoom ini Ibunda Kepala Sekolah SDN Jati Bening 3, Ibu Titin Suryani MPD, yang sama-sama kami hormati Ibu Guru Ibu Baniati SPD selaku guru kelas 5A, dan yang sama-sama kami hormati hadir juga di virtual Zoom yaitu guru kelas 3C Ibu Yohati SPD SPDI serta teman-teman sekalian mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA semester 6. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur bersama, Alhamdulillah hari ini kita berkumpul melalui virtual Zoom dalam rangka wawancara terkait dengan kurikulum Merdeka dan pendalamannya. Salawat teriring salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, alamin. amin, amin, amin. Ibu-ibu sekalian, ibu guru serta ibu kepala sekolah yang kami hormati dan kami banggakan, izin memperkenalkan diri. Kami mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA semester 6. Mohon izin pada virtual Zoom malam hari ini izin mewawancarai terkait dengan pembahasan kurikulum Merdeka serta pendalamannya, dan juga nanti ada beberapa hal terkait dengan supervisi dan lain sebagainya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Al-Ghifari dengan nomor induk mahasiswa 22010252201. Kemudian ada Najma Kamila. Boleh say hi Najma? Selamat malam, Ibu Guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Najma. Baik, selanjutnya ada Iha Rahmawati. Ya, Assalamualaikum Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Iha Rahmawati. Selanjutnya ada Intan Arinda. Baik, selanjutnya ada Kamilia Habibah. Waktu, mari sama-sama kita awali dengan Bismillah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Kemudian apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan dari Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk penonton sekalian melalui virtual Zoom ini. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi Baik, Ibu Guru sekalian, kita langsung masuk pada sesi pertama, yaitu wawancara yang akan dipimpin oleh Najma Kamila dengan narasumbernya, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Titin Suryani MPD. Kepada Najma Kamila, saya persilahkan. Baik, terima kasih Al-Ghifari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Najma Kamila, biasa dipanggil Najma. Izin membacakan profil narasumber pertama kami terlebih dahulu, yaitu Ibu Titin Suryani MPD, yang merupakan Kepala Sekolah di SDN Jati Bening 3, yang menempuh S1 di STKIP Kusuma Negara dengan jurusan PKN, lalu menempuh S2 di UHAMKA jurusan MAP atau Manajemen Administrasi Pendidikan. Izin Bu, ingin memberikan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kesiapan guru dan sekolah saat pertama kali diminta untuk beralih ke kurikulum Merdeka? Terima kasih pertanyaannya. Guru itu sangat dituntut untuk memperdalam materi pada kurikulum Merdeka karena harus kreatif, harus menyenangkan agar siswa itu bisa menerima semua pembelajarannya. Yang mana tentunya dengan kegelisahan apa itu kurikulum Merdeka, tentunya pemerintah Kota Bekasi khususnya ya mengadakan sosialisasi pertama kepada kepala sekolahnya, sosialisasi lalu kepala sekolah kepada guru-gurunya, lalu setelah sosialisasi kepada guru-gurunya juga kepada orang tua murid, dan sekolah juga mengirimkan workshop dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemda Kota Bekasi, oleh K3S, oleh KKG. Jadi kita mengirim guru-guru agar lebih memahami apa itu kurikulum Merdeka dan lebih siap. Tentunya sekolah juga mempersiapkan, menganggarkan buku-buku terbarunya, yaitu tentang kurikulum Merdeka itu. Karena semuanya bukunya berbeda lagi, baru lagi semua. Nah itu dulu dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kurikulum? Semuanya tentunya terlibat, semua stakeholder yang ada di sekolah ya, seperti penyusunan KSP kalau sekarang ya, kurikulum satuan pendidikan. Itu ya dewan guru, ya kepala sekolah, dewan guru, lalu staf juga dengan komite.
itu untuk tentunya dengan bimbingan pengawas pembina kita. Jadi, apakah di SDN Jati Bening 3 ini sudah diterapkan kurikulum secara menyeluruh ke semua jenjang kelas, Bu? Alhamdulillah ya secara awal secara bertahap ya, kelas 1 tahun 2024 2023 kelas 1 dan kelas 4, lalu tahun 2025 kelas 2 dan 5, lalu lanjut kelas 3 dan 6. Jadi kita sudah mulai semua alhamdulillah untuk Jati Bening 3 itu udah mulai kurikulum merdeka semuanya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Algifari. Pertanyaan selanjutnya masuk kepada supervisi Ibu terkait dengan penilaian yang Ibu lakukan kepada guru dan Ya. beberapa hal terkaitnya, yaitu di pertanyaan yang keempat, apa bentuk supervisi yang Ibu lakukan kepada guru gitu Bu? Supervisi yang biasa saya lakukan itu supervisi akademik, baik itu dengan administrasi ya pembelajaran dan administrasi kelasnya. Tentunya secara langsung ya, bertatap langsung. Pertama dipersiapkan dulu, kita tatap muka dulu, membahas apa yang akan disupervisi, lalu membuat jadwal ya, jadwal kita buat kapan persiapannya harus disiapkan. Setelah tatap muka, apa yang harus ditekankan, umpamanya materinya apa, pembelajarannya, metodenya apa harus sudah dipersiapkan. Lalu jadwal dan pelaksanaan itu yang dilaksanakan, kita melaksanakannya setiap satu semester minimal 1 kali, kadang-kadang 2 kali. Selanjutnya, dari supervisi yang telah Ibu laksanakan, kira-kira apakah ada bentuk tindak lanjut yang dilakukan guru ataupun kepala sekolah setelah proses supervisi tersebut itu, Bu? Ya, tentunya setelah melaksanakan supervisi di akhir pembelajaran itu, saya beratap muka langsung membicarakan ini harusnya begini, kekurangan metodenya ini, harusnya materinya begini, gitu sampai di sini atau penilaiannya bagaimana. Nah, itu tentunya ada pembicaraan yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki, lalu suruh diperbaiki lagi tuh namanya RPP-nya ya, modul ajarnya gitu, supaya ada peningkatan lagi. Ya, alhamdulillah sih guru-guru pada dasarnya sudah pada bagus mengajarnya kalau di Jati Bening 3. Alhamdulillah karena banyak pelatihan pelatihan pembinaan dari pengawas juga, terus adanya kombel ya, kombel dari di sekolah itu. Jadi sangat berguna sekali untuk pembelajaran secara apa teman sejawat ya. Jadi bisa ditangani supervisi itu kekurangannya dibicarakan, didiskusikan. Lalu kalau seandainya merasa kesulitan atau ada hal yang baru yang harus dipelajari lebih lanjut, kami mengadakan IHT atau mengadakan workshop dan dikirim ke pelatihan-pelatihan itu. Selanjutnya, kita akan mewawancarai Ibu guru kelas 3C yang akan dipandu oleh Intan Arindas dan Iha Rahmawati serta Kamilia Habibah. Kepadanya, saya silahkan. Terima kasih kepada Algi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Yohati, di sini saya dan tiga teman saya akan menanya Ibu tentang terkait Ibu di sekolah dasar. Lanjut ke pertanyaannya aja ya Bu. Iya, silakan. Nah, jadi menurut Ibu, sejauh apa saja bentuk kegiatan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang ada di sekolah? Terkait dengan bentuk kegiatan apa yang telah diajarkan, apa yang telah diajarkan oleh saya dalam kelas, kebetulan saya mengajar di kelas 3. Jadi dalam kaitannya dengan kurikulum merdeka itu saya menekankan pembelajarannya yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi berpusat kepada peserta didik itu artinya peserta didik itu yang aktif. Jadi bukan gurunya yang aktif. Jadi muridnya kita pacu untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian saya juga memanfaatkan berbagai metode dan media yang menyenangkan untuk mendorong peserta didik itu untuk aktif di dalam kelas. Bu Yohati, selanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana di sekolah Jati Bening ini dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka di sekolah? Alhamdulillah kalau ketersediaan kondisi sarana dan prasarana di SDN Jati Bening 3 itu sejauh ini seperti ruang kelas yang nyaman, kemudian perpustakaan, fasilitas olahraga, internet, itu alhamdulillah sudah ada dan kondisi juga sarana prasarananya sejauh ini alhamdulillah sudah baik, Kak. Kemudian seperti kayak dengan adanya digital seperti itu kan, kalau kurikulum merdeka itu kan
menekankan kepada pembelajaran lebih dekat kepada siswa ya. Jadi dia menekankan pada karakter siswa. Nah, dengan adanya kita kayak pembelajaran melalui digital seperti menggunakan infocus gitu untuk siswa seperti contohnya main game, kemudian kita ada video-video untuk pembelajaran. Jadi kadang kan siswa tuh kalau gurunya ceramah aja kan bosan. Jadi saya itu belajarnya kadang menggunakan infocus. Dan alhamdulillah di SDN Jati Bening 3 itu sarana prasarananya alhamdulillah sudah memadai. Bagaimana tingkat kesulitan peserta didik dalam memahami dan beradaptasi dengan pembelajaran kurikulum merdeka yang Mbak Ibu? Iya. Jadi kalau di kelas saya sih mungkin pemahaman konsep ya, pemahaman konsep, kesulitan beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru ya, waktu awal-awal kurikulum merdeka. Jadi siswa itu kan dituntut untuk lebih aktif. Jadi siswa itu kaget guru. Di sini kan guru hanya fasilitator ya, bukan pemberi informasi langsung gitu. Jadi siswa itu dituntut untuk aktif di dalam kelas, tidak hanya mendengarkan guru ramah aja. Jadi siswa dituntut untuk aktif. Mungkin ada beberapa siswa ya yang mungkin kaget ya pertama-tama dengan kurikulum merdeka ini. Kemudian dengan perbedaan gaya belajar siswa, ya, perbedaan gaya belajar siswa. Contohnya kalau di kurikulum merdeka itu kan ada PBL dan PJBL ya. Kalau PBL itu kan problem based learning dan PJBL adalah project based learning. Nah, kalau PBL itu menekankan kepada masalah ya. Kalau PJBL project based learning itu dia menekankan kepada proyek ya, proyek siswa. Contohnya misalnya ini pembelajaran berbasis proyek. Nah, beberapa siswa itu mungkin kesulitan karena membutuhkan kemandirian dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Gitu. Nah, Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menganalisis permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah Ibu? kalau itu saya jadi kayak ini mengidentifikasi masalah ya, mengidentifikasi masalah itu dengan mengamati perkembangan siswa. Jadi kita mengamati perkembangan siswa dalam belajarnya gitu. Terutama misalnya dalam hal kemandirian, kemudian kreativitas siswa, kemampuan berpikir kritisnya itu seperti apa gitu. Seperti itu. Kemudian misalnya eh, dalam kesiapan siswa ya. Jadi penyebab kesulitan siswa itu dalam beradaptasi dengan siswa yang lainnya seperti perbedaan dia belajar, kemudian latar belakang sosialnya atau kurangnya tuh dukungan dari orang tua. Baik, Ibu izin melanjutkan, saya Rahmawati. Izin melanjutkan untuk pertanyaan kepada Ibu Yohati. Eh, Bagaimana sih Ibu menghadapi perbedaan pada kemampuan siswa di dalam satu kelas yang Ibu ajarkan? Perbedaan siswa ya. Jadi kalau di kelas itu terutama kita harus suasana kelas yang nyaman ya. Pertama itu yang nyaman dan aman untuk semua siswa. Jadi di mana setiap siswa itu merasa dihargai, merasa didukung ya. Kemudian memberikan motivasi, memberikan perlakuan yang adil dan kemudian kalau misalkan ada perbedaan siswa itu, jadi siswa itu memberikan bimbingan khusus ya, bimbingan khusus kepada siswa yang bermasalah, kemudian seperti tugas tambahan, bimbingan belajar ya, menyediakan waktu untuk ngobrol dari hati ke hati ya. Seperti itu yang saya lakukan. Baik, Ibu, berarti untuk menghadapi siswa yang beda-beda juga harus diberikan bimbingan khusus yang berbeda juga ya, Bu? Iya, Baik, Ibu, terima kasih untuk Ibu Yohati atas jawabannya. iya sama-sama Kak. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi ketiga, yaitu wawancara dengan narasumber kita, yaitu Ibu Baniati SPD, selaku guru kelas 5A kepada Ibu Guru Bubani, yang akan dipandu oleh Iha, Kamilia, dan juga Intan. Saya silahkan. Ya, silakan Kak. Terima kasih. Baik, Ibu. Ya, baik, Ibu, saya izin membacakan profil Ibu Bani ya, Ibu. Untuk Silakan. Ibu Baniati SPD dengan jabatan guru kelas tinggi kelas 5A untuk riwayat pendidikan itu di S1 di Unindra jurusan Matematika. Betul, Ibu? Betul ya. Baik, berdasarkan implementasi yang sudah berjalan di sekolah, kira-kira komponen atau aspek apa saja dari kurikulum Merdeka yang sudah berhasil diterapkan dengan baik dari Ibu Bani? Alhamdulillah dengan adanya kurikulum merdeka ini beberapa implementasi atau sesuatu hal itu bisa mendukung terjadinya atau kelancaran dalam proses belajar mengajar. Di antaranya itu kayak seperti adanya prasarana itu dari sekolah, dari hal kecil dulu lah kita menetapkan kurikulum itu, kemudian oleh guru kita kembangkan sehingga menjadikan pendidikan itu lebih menarik, pengajaran lebih menarik,
pengajaran lebih disukai anak. Kemudian contoh lain seperti dalam hal P5. P5 itu pertama guru menentukan hal-hal itu yang berkenaan dengan kurikulum merdeka, kemudian oleh peserta didik dan kolaborasi dengan orang tua murid kita bisa mewujudkan P5 itu dengan baik. Itu salah satu juga aspek dari eh, kurikulum merdeka ini. Kemudian seperti kita sudah menerima buku atau sarana dan prasarana dari pemerintah itu, buku yang semula seperti kurikulum 13, kemudian kita sudah mendapatkan menjadi kurikulum merdeka ini, Kak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iya. Kamili Habibah. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu apakah ada fasilitas pembelajaran seperti buku ajar, alat peraga, media digital, dan juga ruang kelas sudah memadai untuk mendukung penerapan kurikulum merdeka ini? Pertanyaannya tentu ada ya dalam kurikulum merdeka itu dari prasarana itu seperti yang sudah saya ungkapkan tadi itu ada buku-buku penunjang dalam pembelajaran yang semula kurikulum 13 sekarang sudah dapat bantuan jadi kurikulum merdeka ini. Kemudian kalau digital itu ada ya Kak ya, faktornya seperti ada internet, ada Infokus. Nah, kemudian ada beberapa dari guru itu mendapatkan pelatihan atau mungkin seperti kita memaksimalkan Kombel yang mana kita tuh bisa lebih mengeksplor lagi Kak tentang apa itu yang digital. Kemudian seperti hal-hal pembelajaran apa yang menarik untuk disampaikan ke peserta didik. Kemudian juga dari pemerintah kita mendapatkan bantuan Chromebook. Nah, di situ anak-anak bisa kita pinjamin, kemudian kita pembelajaran digital dengan itu. Kemudian anak-anak bisa mengekspor juga. Jadi mereka semua tahu penggunaan seperti EA, terus kemudian penggunaan yang berkaitan dengan pembelajarannya lebih asik, lebih diterima oleh mereka, tidak membosankan, dan tentunya lebih memajukan pendidikan di Indonesia ini, Kak. Baik, Ibu. Demikian, ya. Lanjut saja pertanyaan berikutnya, Ibu. Iya, silakan. Ya. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh para guru di SDN Jati Bening 3 Iya. dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas? Sejauh ini tuh ada kendala tuh pasti, akan tetapi tidak begitu signifikan, terutama dalam proses penyesuaian dari kurikulum merdeka ini, seperti halnya semula kalau dalam pengajaran itu berpusat kepada guru. Sekarang siswa atau peserta didik dituntut untuk lebih aktif lagi, lebih bisa mengeksplor diri. Kalau sebelumnya kan metode seperti guru itu dia berceramah, menerangkan ini, kemudian siswa mendengarkan. Tapi sekarang ini siswa kita buat lebih memerdekakan diri dia. Dia bagaimana ingin belajar yang sesuai dia, tentunya dengan kaidah-kaidah peraturan atau menggunakan kurikulum merdeka. Jadi dia mengekspor dia sendiri dalam belajar, kemudian apa yang dia inginkan, pembelajaran yang menarik seperti apa. Jadi tidak monoton ya Kak ya, kalau dalam pembelajaran itu. Jadi anak atau peserta didik tidak hanya duduk manis, mendengarkan, kemudian menulis. Tapi dia tetap menggunakan apa misalnya, Bu, saya mau belajar dengan seperti ini, Bu, metode begini nih. Kita sebagai guru itu sekarang sebagai fasilitator, cukup fasilitator saja. Tidak perlu menjadi pusatnya, akan tetapi memberi kesempatan ke peserta didik untuk lebih aktif dalam belajar dia. Dan untuk orang tua murid tentunya juga perlu memberikan suatu narasi kepada orang tua murid, kita berikan informasi, narasi berupa begini loh Bu, kalau untuk pembelajaran kurikulum merdeka ini. Jadi anak kita bisa libatkan di luar. Jadi kalau zaman dulu belajar di dalam kelas, tapi sekarang diperbolehkan Bu kita belajar di luar. Misalkan nih contohnya, oke kita akan belajar mengenai jual beli, mengenai nominal mata uang. Anak kita bisa bawa ke pasar atau ke warung atau mungkin ke market terdekat. Di situ anak bisa melakukan transaksi sehingga bisa diketahui, oh uang segini kita belikan segini ada kembaliannya atau mungkin pas. Oh saya disebut pembeli, oh dia disebut penjual. Transaksinya seperti ini. Nah itulah contoh kurikulum merdeka lebih mengkonkretkan suatu pembelajarannya Kak. Baik Ibu, izin lanjutkan pertanyaan. Menurut Ibu, bagaimana keselarasan antara kurikulum nasional dengan kondisi dan kebutuhan siswa di sekolah kita saat ini? Keselarasannya itu memang semua peserta didik atau mungkin yang terlibat dalam lingkungan peserta didik atau mungkin lingkungan dunia pendidikan memang harus menselaraskan ya Kak ya. Karena kita semua itu harus melek dengan teknologi. Kita harus menyesuaikan kurikulum. Mungkin ada yang berpendapat, oh kurikulum berganti seperti ini. Sebenarnya konsepnya atau intinya tujuan itu pembelajarannya sama, yaitu memajukan pendidikan Indonesia ini lebih baik. Kalau kita tidak mengikuti kurikulum, otomatis akan tertinggal. Sebenarnya kurikulum itu untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam hal pembelajarannya lebih diperbaguskan lagi. Tujuannya sama. Jadi antara keserasian itu perlu kita justru kita yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Contohnya,
Mungkin kalau zaman dulu komunikasi tidak secanggih sekarang ya Kak ya. Dengan adanya pembelajaran ini kita bisa memperkenalkan, oh ini metodenya seperti ini, metode informasinya seperti ini, atau mungkin teknologinya lebih canggih seperti ini. Jadi intinya kita tuh harus melek terhadap teknologi dan tidak takut dengan adanya perubahan. Begitu Kak. Baik Ibu, lanjut pertanyaan terakhir ya Ibu. Ya, Jadi itu apa tantangan utama yang Ibu hadapi dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka saat ini? tantangannya itu yaitu awal-awal dengan penyesuaian terhadap hal yang baru. Seperti halnya orang tua murid pasti akan mempertanyakan, ini kenapa kok pembelajarannya lari-larian di luar seperti itu, atau mungkin ini kenapa pembelajaran kok tidak duduk, tidak seperti itu lagi gitu. Itu kita menjelaskan ke orang tua murid, loh seperti ini loh Bu kurikulum Merdeka, dan konsep nilainya berupa proyek juga, berupa hal-hal juga yang banyak yang kita nilai, tidak hanya kita menilai dari segi segi konsep nilai 90, 50 atau lah itu. Jadi banyak sekali perkembangan-perkembangan yang harus kita lakukan. Kemudian anak juga akan melakukan suatu adaptasi juga ya Kak ya. Semula dia beradaptasi dengan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Setelah dengan adanya kurikulum ini, anak-anak lebih seru dalam pembelajarannya karena banyak sekali hal-hal yang dipelajari seperti contohnya kuisis itu bisa menunjang, atau mungkin sedetail-detail materi itu kita akan bisa melakukannya dengan menggunakan Canva atau mungkin Funword atau mungkin hal-hal yang lainnya itu. Tentunya hal tersebut tidak mudah diterima oleh peserta didik jika hal tersebut awal-awal. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, proses pembelajarannya itu akan tetap terlaksana dan peserta didik bahkan seluruh unsur dari pendidik pun juga bisa menyesuaikan. Begitu Kak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Bisa dilanjut. Sama-sama. Kepada Bu Guru kami persilahkan. Sore para adik-adik mahasiswa, perkenalkan diri saya. Saya bernama Eva Nur Faeda, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SDN Jati Bening 3. Saya mengampu pembelajaran di kelas 5, khususnya 5B, karena kami ada rombel kelas 5, ada 5A, 5B, dan 5C. Alhamdulillah terakhir saya adalah lulusan dari Universitas Terbuka, karena harus dan wajib dari Dinas Kota Bekasi untuk penyamaan dari status gelar saya yang Sarjana Hukum atau bidang PKN. Saya rasa itu saja pengenalan saya. Silakan dilanjutkan. Kepada Najma Kamila, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya Al. Bunda, perkenalkan nama saya Najma Kamila, Bun. Izin memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama ini terkait tentang implementasi kurikulum, Bun. Jadi kan kurikulum kita saat ini adalah kurikulum Merdeka. Nah, apakah di SDN Jati Bening 3 ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka sepenuhnya, Bu? Sebenarnya iya, tetapi untuk kelas 6 ini, untuk yang tahun sekarang, seharusnya adalah tahun ajaran di 2025-2026 ternyata. Ya, tapi dari kelas 1 sampai kelas 5, fase A, B, C, itu kami sudah menerapkan. Jadi intinya sebagian besar sudah diterapkan, namun di akhir ijazah kelas 6 yang akan terbit nanti, ternyata itu kita masih harus kelas 6-nya memakai kurikulum masih K13. Tapi untuk kelas 1 sampai 5, fase ABC itu sudah kita terapkan, Alhamdulillah. Baik Bunda, selanjutnya perkenalkan saya Intan Arinda, saya akan menanyakan tentang sarana dan prasarana. Jadi kayak gimana sih ketersediaan dan kondisi dari sarana dan prasarana di sekolah SDN Jati Bening dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Kalau sarana yang tersedia, Alhamdulillah di SDN Jati Bening 3, untuk ruang kelas, kita bicara sapras ya, untuk ruangan kelas ini kita tercukupi, kemudian artinya tercukupi dengan 18 rombel. Kelas 1 3 rombelnya, kemudian kelas 2 juga 3 sampai kelas 6. Kemudian untuk sapras yang lain, di mana kita bicara tentang Kumer ini berhubungan dengan media-media pembelajaran. Di antaranya, daya dukung itu meliputi IT ya, kita bicara dengan teknologi. Ada beberapa yang kita miliki itu seperti proyektor, tetapi memang belum semuanya itu terjangkau. Artinya kita masih bergantian. Tapi insya Allah tahun ini sudah diajukan kembali beberapa fasilitas yang akan memenuhi beberapa ruangan. Kalau untuk ruangan, Alhamdulillah ruang kelasnya menyenangkan, luas, nyaman, dalam arti menyenangkan itu nyaman ya. Anak-anak artinya kita mau membuat kebijakan dari mulai tempat duduk, bagaimana cara mengaturnya gitu ya. Itu Alhamdulillah bisa kita tata dengan mudah. Kemudian untuk peralatan yang modern, kita pun mendapatkan beberapa bantuan karena sekolah kita negeri.
kita mendapatkan bantuan itu baik dari iPad untuk kegiatan ANBK maupun untuk kegiatan ujian akhir. Dan di kelas 6 sudah berlangsung hampir 2 atau 3 tahun ini, kita ujiannya dengan kolaborasi. Artinya, memakai Quizzes dengan itu untuk siswa dan untuk guru-gurunya juga alhamdulillah kita mendapatkan beberapa Chromebook ya dari pemerintah. Baik Ibu, izin perkenalkan nama saya Rika. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sekolah yang dari Bening 3 ini memang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya Bu. Nah kira-kira Iya, ada nggak sih kendala utama yang Ibu hadapin dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini di kelas? Mungkin kalau misalnya ada, seperti apa sih contoh spesifik kendalanya? Kalau kendala itu selalu ada, Mbak. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan melayani para siswa yang begitu beragam. Beragam dalam hal apa? Dalam hal perilaku, dalam hal tingkat ekonomi, dalam hal stabilnya mental mereka, kesiapan mereka untuk belajar. Kemudian yang utama adalah anak-anak ini harus kita lihat bagaimana dia dari gaya belajarnya. Tentunya ini adalah kendala bagi kami para guru. Karena Kumer lebih mengutamakan kenyamanan siswa. Yang diutamakan adalah bagaimana siswa itu bisa menangkap materi maupun segala macam keilmuan dengan berbagai macam gaya belajar siswa. Saya beri contoh begini. Dalam satu kelas, ini ada siswa yang bergaya belajar visual. Artinya dia hanya dari apa yang dia lihat. Kalau itu, kita tidak bisa berikan dia pembelajaran yang sifatnya ceramah. Tidak bisa. Kalau dulu semua kita pukul rata ceramah. Ini menjadi kendala bagi kita. Karena dengan waktu yang ada, kita harus bagaimana memanage untuk ketiga gaya belajar siswa. Tadi saya sebutkan baru visual ya. Jadi kalau anak-anak yang kita kategorikan visual itu adalah anak-anak itu harus belajar dengan melalui gambar. Media belajar yang harus kita sediakan melalui gambar. Dan ini butuh effort yang luar biasa ya bagi guru sekarang ya. Walaupun memang sekarang alhamdulillah ada kecanggihan dari teknologi. Tapi tetap saja kalau di dalam kelas ini kita harus tetap mengatur bagaimana untuk anak yang visual, bagaimana untuk anak yang auditori yang berdasarkan apa yang dia dengar. Contoh dia misalnya mendengarkan itu hanya dari guru wajib menjelaskan. Kalau kita kasih tugas aja seperti zaman dulu, halaman sekian sampai sekian dia tidak bisa. Yang ada dia akan mengganggu rekan yang lain. Kemudian ada lagi gaya belajar siswa yang kinestetik, di mana siswa itu harus dari praktek. Jadi belajarnya dengan menyanyi, kemudian dia pengalaman itu harus langsung. Nah, inilah kendalanya. Itu satu ya. Kemudian di sini kita juga melihat bahwa dengan waktu yang sempit, pembelajaran harus mencakup semuanya. Ini kendala terberat bagi kami. Ibu izin perkenalkan diri, saya Kamili Habibah. Saya izin bertanya mengenai perencanaan dalam program kurikulum Merdeka ini. Nah, biasanya di dalam program kurikulum Merdeka ini kan ada bagian guru yang bertanggung jawab ya, Bu. Nah, bagaimana proses perencanaan program-program kurikulum ini dilakukan di sekolah Jati Bening 03 ini? Dan dari mulai pra-perencanaan hingga penetapan agenda kegiatan, adakah mekanisme evaluasi untuk program-program tersebut, Bu? Untuk pra-perencanaan, biasanya kami di sekolah ini, kepala sekolah sudah memberikan dalam sebuah rapat ya, rapat rutinitas kami, itu biasanya kalau di akhir tahun kami evaluasi anak yang naik kelas berapa, yang tidak, kendalanya apa, dan sebagainya. Tapi kalau di awal untuk tahun ajaran baru, biasanya kami pada saat para siswa libur, kami itu diberikan satu rapat yang memang rapatnya itu kontinu ya, dalam arti 1-2 kali rapat. Artinya gini, yang pertama akan ditunjuk siapa yang jadi penanggung jawab. Contoh, penanggung jawab kurikulum. Di sekolah kami itu ada Pak Heri Haryanto. Kemudian ada bagian bendahara, baik itu pusat maupun bendahara daerah. Kemudian ada juga bagian kesiswaan. Kemudian kalau untuk bimbingan dan konseling itu biasa dipegang oleh guru kelas masing-masing. Nah, untuk masing-masing guru itu sudah ada tugas tambahannya. Ya, jadi mereka wajib diberikan SK. SK itu adalah SK untuk mereka bertugas. Ya, surat keputusan kepala sekolah yang menugaskan ini wajib ini wajib ini. Nah, kebetulan berhubungan dengan saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi kepala perpustakaan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bahwa tanggung jawab guru di sini selain dia mengajar di kelas yang diampu sesuai dengan SK-nya, saya kebetulan kelas 5, maka ini biasanya diawali dengan kita punya yang namanya mekanisme ya. Mekanisme di mana proses perencanaan itu dimulai dengan memahami karakteristik dari satuan pendidikan kita. Ya, satuan pendidikan ini kita nanti diberikan bagaimana kelas 5 itu dimulai dari bahan ajarnya seperti apa. Itu adalah tanggung jawab kita, guru kelas masing-masing. Kemudian nanti juga ada bagaimana menyusun sebuah pembelajaran.
Nah, ini biasanya berhubungan dengan kami ada pengawas binaan. Jadi nanti kami di awal itu kami akan diberitahukan. Untuk Kumer itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Di mana kalau kurikulum Kumer ini kita harus tahu pemahaman pertama itu adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP itu nanti langsung ke perumusan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun ATP, kemudian ada sampai ke asesmen diagnostik. Jadi dalam modul ajar itu tertera semuanya. Nah, ini adalah tanggung jawab para guru masing-masing. Ya, kalau biasanya kalau guru-guru yang sudah berbackground SPD itu umumnya untuk modul ajar ini ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bicara tentang keunikan daripada satuan pendidikan. Contohnya di sini, kita harus melihat peserta didiknya dalam kalangan apa. Kemudian lingkungan sekolahnya seperti apa. Kebetulan lingkungan, untuk peserta didik kami ini lebih banyak peserta didiknya adalah golongan ekonomi menengah ke bawah. Di mana para orang tuanya ini banyak sekali keterbatasan, Mbak. Artinya keterbatasan dalam segi ekonomi maupun dalam segi waktu. Karena mereka harus, ibu-ibunya harus bekerja sebagai sebagai kuli cuci, atau bapaknya juga hanya sebagai project online gitu ya. Jadi ini adalah tentang lingkungan peserta didiknya. Kemudian lingkungan sekolah kami, ini kalau menurut saya sudah strategis karena ada di tengah-tengah komplek Depkes 2. Ya. Tapi kebanyakan memang yang bersekolah di situ bukan masyarakat dari komplek Depkesnya, tetapi dari lingkungan di sekitarnya. Kemudian di sini juga sumber daya yang tersedia. Di antaranya ada guru, ada kepala sekolah, ada OB, kemudian ada juga pengaman sekolah, kemudian ada juga kami untuk beberapa tahun ini dengan adanya Kumer, kami mendapatkan pengawas binaan yang luar biasa hebat. Effortnya itu kami mengejarnya tuh luar biasa, karena memang dia sangat aktif, kreatif, dan dia mau kita semua maju, belajar. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah visi misi sekolah harus ditentukan terlebih dahulu. Karena visi misi sekolah ini menyangkut tidak hanya guru, kepala sekolah, ataupun pengawas. Tapi visi misi sekolah ini harus ada. Dan ini melibatkan orang tua siswa, melibatkan komite sekolah, dan korlas-korlasnya. Karena ini adalah kolaborasi antara orang tua atau wali murid dengan pihak sekolah. Dan ini harus harmonis tentunya ya. Artinya ini untuk kebersamaan kita dalam mencerdaskan putra-putrinya. Itu yang saya rasakan bahwa dari bagian guru sendiri harus ada, dia membuat satu modul ajar yang lengkap, kemudian dari siswanya, itu juga bagaimana karakteristik siswanya, tingkat ekonominya, kemudian dari pihak sekolahnya, juga kita harus lihat bagaimana daya dukung sekolah, kemudian dari motor sekolah itu sendiri yang akan mengangkat atau yang akan memajukan sekolah, nama baik sekolah maupun siswa-siswanya. Pertanyaannya adalah seberapa sering pelaksanaannya dari supervisi tersebut, kemudian setelah pelaksanaan di sekolah tersebut bagaimana tindak lanjut dari hasil supervisi untuk perbaikan berkelanjutan, Bunda? Oke, baik. Begini, supervisi itu kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Ya, itu dimulai dari proses KBM, kegiatan belajar mengajar dari zaman dulu ya. Nah, biasanya ini dilakukan oleh kepala sekolah, Kak. Ya, jadi kalau Kak Algi nanti ada di lingkungan sekolah, Kakak akan bicara untuk penjas ya, misalnya untuk olahraga. Ini olahraga ada yang di dalam kelas dan praktek di luar kelas. Biasanya untuk supervisi ini bisa dilakukan di kedua-duanya ataupun dilakukan di luar kelas juga bisa. Tapi umumnya supervisi dilakukan kepala sekolah di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Nah, supervisi ini dilakukan secara umum satu semester itu 2 kali. Karena apa? Di awal ini adalah observasi. Artinya observasi ini dilihat di mana kurangnya. Ya, dalam setiap kita melaksanakan pembelajaran, ini apa metodenya, kemudian materinya apa, kemudian berapa JP-nya dan sebagainya. Itu nanti dilihat apakah dirasakan oleh kepala sekolah ini yang harus ditingkatkan. Ada yang harus juga, oh iya ini terlalu banyak teori. Kalau zaman dulu tuh teorinya cuma ceramah aja ya. Metode belajarnya tuh cuma ceramah kita. Tapi kalau sekarang tidak, kita harus kolaborasi. Jadi apakah kita dengan game, ataukah dengan kita dengan video, ataukah kita dengan permainan selain ice breaking gitu ya. Biasalah dari awal itu supervisi itu ditentukan dengan ada pembukaan, ada kemudian inti, belajar yang inti, kemudian ada penutup. Nah, di dalam semua daripada rangkaian pembelajaran itu dinilai karena kepala sekolah duduk di dalam kelas. Dia melihat cara kita mengajar.
Dia melihat bagaimana interaksi antara guru dengan siswa. Karena Kumer ini wajib anak senang, guru juga menyampaikan tidak hanya dengan ceramah gitu. Kemudian dilakukan oleh kepala sekolah yang pertama. Yang keduanya nanti akan dilihat lagi setelah kita dikasih masukan-masukan. Nanti kira-kira berapa bulan sebelum akhir semester K, itu nanti kita akan dilihat lagi, ditinjau sama dia. Kemudian refleksi dari dia itu feedback yang paling baik bagi kita. Di mana kita itu harus, oh iya kekurangan kita yang kemarin di sini, sekarang kita perbaiki. Kemudian tindak lanjut dari supervisi ini adalah untuk perbaikan daripada pembelajaran guru yang bersangkutan. Baik, cukup menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak ilmunya Bu Guru, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titin Suryani MPD, Ibu Guru Bu Yohati, serta Ibu Guru Bu Baniati. Baik, Sama-sama, Kak. Ibu Ya, sekalian, sama-sama Kak. kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima, saya sedikit menarik kesimpulan terkait dengan beberapa poin yang kita dapatkan. Yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan persiapan di dalam menghadapi kurikulum merdeka pada permulaan saat itu, yaitu guru dituntut untuk memperdalam materi pada kurikulum merdeka. Kemudian dalam persiapannya juga seluruh stakeholder atau sivitas akademik di SDN Ya. Jati Bening 3 dilibatkan dalam mendukung proses pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian kita mendapatkan poin penting dari Bu Guru Bu Yohati terkait dengan penilaian sarpras yang ada di SDN Jati Bening 3 untuk mendukung kurikulum merdeka. Alhamdulillah sudah mendukung dan sudah memadai, dimulai dari ketersediaannya tadi proyektor, kemudian layarnya, kemudian juga Ibu Guru Kepala Sekolah mempersediakan atau mendukung guru-guru untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya kita mendapatkan poin dari Bu Guru Bu Baniati, yaitu terkait dengan kendalanya. Mungkin dalam pelaksanaan itu kendala itu selalu ada ya Bu Guru, tetapi tidak terlalu terlihat signifikan. Hanya mungkin terlihat dari adaptasi kita terhadap kurikulum. Karena memang sejatinya atau umumnya kurikulum itu sebenarnya sama saja. Mungkin dalam pelaksanaannya atau implementasinya yang berbeda. Di mana dalam hal ini kurikulum merdeka itu lebih kepada deep learning atau pemahaman mendalam untuk siswanya yang dicanangkan oleh Prof. Mufti, kemudian juga terkait dengan P5 yang dimana di situ kita sebagai guru dan calon guru menjadi fasilitas di mana peserta didik harus mengembangkan apa yang menjadi kemampuannya, kemudian pembelajaran dilakukan secara lebih aktif gitu ya Bu Guru. Iya, benar. Baik. Boleh kita tepuk tangan bersama untuk kegiatan kita hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Guru Kepala Sekolah, Bu Yohati dan Bu Bani bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin Amin. kita Amin, ya tutup rabbal Amin, alamin. amin, amin, untuk amin. workshop hari ini, untuk wawancara hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Setelah saya kasih. tutup, Terima mohon kasih. izin nanti Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru untuk meminta dokumentasinya. Ya. Untuk itu aku moderator dan pembawa acara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah SWT dan bermanfaat Amin, untuk amin, kita amin. semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.